Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Desi Nurikpayanti, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Psikologi Pendidikan, dan teman-teman semua yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Fahridatul Solihah dengan NPM 21103030002 dan rekan saya Rizky Amelia Putri dengan NPM 21203030048 untuk memaparkan sedikit materi mengenai konsep belajar sibernetik. Di mana dalam kesempatan kali ini, subbab yang akan kami bahas merupakan yang pertama, belajar dalam pandangan teori sibernetik. Yang kedua, teori pemrosesan informasi. Yang ketiga, kondisi internal dan eksternal siswa. Yang keempat, teori belajar menurut Landa. Dan yang terakhir, teori belajar menurut Pax and Scott. Apa sih belajar dalam pandangan sibernetik? Istilah sibernetik sendiri digunakan untuk menggambarkan umpan balik atau feedback untuk memungkinkan proses komunikasi yang berkelanjutan. Menurut teori sibernetik, belajar adalah memproses informasi. Proses pembelajaran memang memegang peran penting, namun yang lebih penting adalah pengolahan sistem informasi. Dalam pandangan sibernetik ini memiliki kekurangan dan kelebihan, di mana kelebihan dari teori sibernetik ini memiliki di mana pandangan cara berpikir lebih menonjol dengan penyajian dalam sistemnya memiliki keterarahan dengan tujuan yang ingin dicapai dan informatif. Sementara itu, kekurangan yang dimiliki yaitu berjalannya konsep ini sering terjadi disebabkan oleh keterkurang fokusan pada sistem informasi yang menyebabkan proses belajar menjadi kurang efektif. Yang selanjutnya adalah teori pemrosesan informasi. Model pemrosesan informasi menganggap memori manusia sebagai komputer yang memperoleh dan menerima informasi, memprosesnya, mengubah menjadi format dan konten, serta menyimpan dan menyampaikan sesuai kebutuhan. Ini merupakan pendapat seminar pada tahun 2010. Dasar teori pemrosesan informasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada serangkaian langkah pemrosesan informasi antara stimulus dan respon dan setiap langkah berlangsung selama periode waktu tertentu. Yang kedua, sistem mengubah bentuk dan isinya. Yang ketiga, salah satu langkahnya terbatas berdasarkan kapasitas. Yang ketiga, kondisi internal dan eksternal siswa. Belajar tidak datang secara alami, tetapi terjadi dalam kondisi tertentu, yaitu kondisi internal dan eksternal. Manajemen pembelajaran dalam teori pembelajaran sibernetika membutuhkan pembelajaran yang terorganisir dengan baik yang memperhatikan kondisi internal dan eksternal. Menurut seminar pada tahun 2010, situasi internal dan eksternal setiap siswa diuraikan sebagai berikut. Kondisi internal adalah kemampuan awal siswa, motivasi, perhatian, persepsi, ingatan, lupa, retensi, dan transfer. Sedangkan kondisi eksternal siswa meliputi kondisi belajar, tujuan belajar, dan pemberian umpan balik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Rizky Amelia Putri, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Fahridatul Solihah. Saya akan menjelaskan tentang teori belajar menurut Landa. Yang pertama, proses berpikir algoritmik adalah proses berpikir yang sistematis, selangkah demi selangkah, linier, konvergen, dan lugas untuk tujuan tertentu. Landa menyebutkan bahwa proses algoritmik adalah proses yang terdiri dari serangkaian operasi dasar yang dibentuk secara seragam dan teratur dalam kondisi yang ditentukan untuk menyelesaikan berbagai masalah. Yang kedua, berpikir heuristik adalah cara berpikir divergen
yang menargetkan beberapa tujuan atau sasaran pada saat yang bersamaan, memahami konsep dengan banyak makna dan interpretasi, seringkali membutuhkan penggunaan heuristik. Selanjutnya, teori belajar menurut Cass and Scott. Yang pertama, serialis. Pendekatan serialisasi Cass and Scott mirip dengan pendekatan algoritmik. Siswa tipe serialis cenderung berpikir secara algoritmik, terutama ketika mempelajari tipe serialis, cenderung berpikir secara algoritmik, terutama ketika mempelajari bidang yang tepat seperti matematika. Siswa yang menggunakan strategi langkah yang disusun secara berlapis sedang belajar dengan gaya mengajar sekuensial. Selanjutnya, teori belajar menurut Cass and Scott yang kedua, ada Wallis. Pemikiran konferensif, holistik cenderung melompat ke depan, langsung ke gambaran lengkap sistem informasi. Siswa tipe Wallis ini atau menyeluruh cenderung mempelajari suatu dari tahap yang paling umum dan beralih ke tahap yang lebih spesifik atau rinci. Teori belajar menurut Cass and Scott ini menyatakan bahwa sistem sosial adalah simbolik. Orientasinya adalah sistem bahasa yang tanggapannya bergantung pada interpretasi tindakan suatu orang atau orang lain, dan maknanya disepakati melalui dialog. Pertama, ada monolog. Dialog yang lebih merupakan proses internal pribadi. Dialektika, percakapan yang memperoleh kebenaran dari argumen logis yang berfokus pada pemikiran analitis dan informasi faktual. Yang kedua, ada konstruksi. Percakapan digunakan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Efek kegiatan pendampingan pembelajaran berdasarkan teori Pascoe dan Scott adalah guru yang menguasai teori ini harus bersifat positif dan mengevaluasi tidak hanya hasil akhir ini, tetapi juga proses berpikir siswa untuk lebih menghargai siswa. Kesimpulannya, teori belajar kinetik sebenarnya merupakan pengembangan lebih lanjut dari teori pembelajaran kognitif yang menekankan peristiwa pembelajaran internal daripada proses yang dapat diamati secara langsung atau perubahan dalam kemampuan yang terkait dengan situasi tertentu. Teori siberkinetik ini diimplementasikan dalam beberapa pendekatan dan metode yang banyak digunakan di Indonesia, misalnya pembelajaran virtual dan lain-lain. Pada dasarnya, pemahaman teori ini akan membantu guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Para ahli organisasi menganggap teori sibernetika adalah ilmu pemrosesan informasi, pengambilan keputusan, pembelajaran, adaptasi, dan organisasi yang dilakukan oleh individu, kelompok, organisasi, negara, atau misi. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.